Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kita kali ini kita masih akan melanjutkan dari materi kita sebelumnya tentang pencarian. Jika di materi atau video sebelumnya kita sudah membahas dua buah metode. Yang pertama adalah sequential search dan yang kedua kita mempelajari tentang binary search. Nah, kemudian untuk yang kali ini kita akan pelajari metode yang ketiga, yaitu metode interpolation search. Metode interpolation search. Untuk metode interpolation search ini sama seperti binary. Teknik ini bisa dilakukan hanya untuk data-data yang sudah terurut saja, atau data-data yang berurutan, baik secara ascending maupun secara descending, sama seperti binary. Namun berbeda seperti sekuensial, gitu ya. Kalau sekuensial datanya tidak perlu diurutkan. Kalau untuk binary dan interpolation ini wajib harus diurutkan terlebih dahulu. Seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, jika datanya ternyata tidak berurutan dan jika kita mau mengurutkan data dengan menggunakan interpolation search, maka wajib hukumnya kita mengurutkan data yang terlebih dahulu dengan metode-metode pengurutan data yang ada. Kemudian bagaimana tekniknya, bagaimana cara kerja dari interpolation search? Cara kerja dari interpolation search ini adalah dilakukan dengan cara memperkirakan letak data. Jadi dengan cara perkiraan. Jadi kita akan memperkirakan letak datanya. Sama seperti ketika kita mencari, misalnya kita ada sebuah kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu ya. Kamus Inggris Indonesia, kemudian kita mau mencari kata-kata tertentu. Anggaplah kamusnya ini tidak ada penanda ya, jadi hanya satu buku saja, tidak ada penanda ABC di bagian kanan bukunya. Ya, satu buku, satu kamus gitu ya. Kemudian kita mau mencari sebuah kata, misalnya katanya adalah search. Maka ketika kita mau mencari kata search di dalam kamus bahasa Indonesia Inggris itu, tentu Anda tidak akan mungkin untuk mencari kata search yang diawali dengan huruf S itu dimulai dari halaman pertama. Saya yakin Anda tidak akan pernah melakukan hal itu. Membuka dari halaman pertama, dari A atau halaman berikutnya sampai ketemu kata search. Pasti yang akan kita lakukan adalah kita akan mencoba membuka kamusnya, kira-kira membuka kamusnya, dibuka kira-kira sebatas mana, kira-kira huruf S kira-kira di bagian mana ya. Kita buka. Nah, setelah kita buka, ternyata belum nyampe huruf S. Maka kita akan memperkirakan lagi. Huruf S-nya itu ada di bagian kiri buku atau sebelah kanan buku. Misalnya sebelah kanan buku, maka kita akan memperkirakan kembali. Membuka lagi kertas itu, buku itu, kamus itu untuk memperkirakan posisi S-nya. Setelah kita buka kembali untuk yang kedua kalinya, kita lihat lagi, ternyata masih belum ketemu juga. Maka kita akan lakukan perkiraan lagi, membuka lagi, memotong lagi bukunya, kita perkirakan ke tempatnya. Selalu seperti itu sampai datanya, sampai posisinya kita temukan. Nah, itu yang dilakukan pada interpolation search. Kita hanya memperkirakan saja. Kita tidak mencari dari awal, kita juga tidak membagi dua datanya, tapi kita memperkirakan letak datanya. Kira-kira di mana letak datanya. Nah, untuk memperkirakan letak data ini, kita akan menggunakan rumus. Kita akan menggunakan rumus untuk mencari perkiraan datanya. Rumusnya seperti yang sudah tampil di layar. Posisi sama dengan kunci itu adalah angka yang mau kita cari, gitu ya. Angka yang mau kita cari dikurangi data pada low itu adalah indeks terendah. Jadi low itu adalah indeks terendah dan high di sana ada low dan high ya. Low itu adalah indeks terendah, high itu adalah indeks tertinggi. Jadi low itu adalah indeks terendah, high itu adalah indeks tertinggi pada array ya, terutama ya. Jadi saya ulangi, posisi itu, untuk mencari posisi itu sama dengan kata kunci pencarian atau angka yang mau kita cari dikurangi dengan data pada indeks yang terendah
kemudian dikalikan dengan indeks tertinggi dikurangi dengan indeks terendah. Kemudian dibagi data pada indeks tertinggi dikurangi data pada indeks terendah dan ditambah dengan indeks terendah. Nah, ini rumusnya. Ini rumusnya dan bisa kalian hafal rumusnya. Ya, kunci, saya jelaskan kembali, kunci itu adalah angka yang mau kita cari. Data low itu berarti data pada indeks yang terendah. Kalau data high itu maka data pada indeks tertinggi. Sedangkan high dan low itu adalah indeks tertinggi untuk high dan low itu adalah indeks terendah. Oke. Nah, setelah dapat posisinya, perkiraan posisinya, maka kemudian kita akan membandingkan data yang sesuai dengan posisi perkiraannya, apakah sama dengan data yang kita cari. Hampir mirip dengan binary. Nah, kalau perkiraan posisi data ini sama dengan data yang kita cari, maka selesai. Gitu ya. Namun jika data pada posisi itu lebih dari data yang kita cari atau lebih besar dari data yang kita cari, maka nanti akan ada perubahan nilai dari high-nya. Atau kalau binary kemarin dari posisi akhirnya. Asumsinya adalah data yang mau kita cari itu ada di bagian kanan. Data yang mau kita cari itu ada di bagian kanan. Maka nilai high-nya itu adalah posisi kita kurangi dengan 1. Kebalikannya, jika data pada posisi itu kurang dari data yang kita cari, maka kita akan mencari ke kiri. Kalau kita mencari ke kiri, maka nilai low-nya yang berubah. Low sama dengan posisi plus 1. Ya, low sama dengan posisi plus 1. Itu kalau kita kebalik saya ya. Jadi kalau yang high itu kalau kita mau mencari ke kiri, sedangkan kalau low itu kita mau mencari ke arah kanan. Jadi jika data pada posisi itu lebih besar dari data yang kita cari, maka kita akan mencari ke kiri. Kalau mencari ke kiri, maka nilai high-nya yang kita geser ke kiri. Sedangkan kalau kita mau mencari ke kanan, itu maka nilai low-nya yang kita geser ke kanan. Sampai kapan pencarian ini akan berlanjut? Pencariannya akan berlanjut kalau nilai data pada indeks terendah itu lebih dari atau sama dengan data yang kita cari, atau data pada indeks tertinggi itu lebih kecil atau sama dengan data yang kita cari. Jadi ada dua kondisi di sini ya. Ada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah jika data pada indeks terendah, itu sudah lebih besar dari data yang kita cari, atau data pada indeks terbesar itu sudah lebih kecil dari data yang kita cari, maka pencarian akan berhenti. Atau kalau kita mau menggunakan logika yang lain, dia akan terus melakukan pencarian ya, kalau data pada indeks terendah masih lebih kecil dari data yang kita cari. Ya, data pada indeks terendah masih lebih kecil dari data yang kita cari, atau datanya pada indeks tertinggi itu masih lebih besar dari data yang kita cari, maka dia akan terus melakukan pencarian. Nah, ketika dia sudah sampai atau memenuhi salah satu dari kriteria ini, maka pencariannya akan berhenti. Itu adalah akhir dari pencariannya. Keputusannya ada di sana, ada atau tidak ada datanya. Biar nggak bingung, saya kasih contoh saja. Ya, kita langsung lihat contohnya. Saya punya deret angka 25, 34, 41, 56, 63, 72, 88, dan 96. Itu adalah deret angkanya. Kemudian saya mau mencari angka 88. Angka 88 adalah angka yang mau kita cari. Maka kalau kita mau buat langkah-langkahnya, langkah yang pertama adalah kita tentukan nilai low-nya dulu. Berarti kita tentukan indeks terendahnya. Kalau di awal pasti indeks terendahnya ada di indeks ke-0, itu pasti. Ya. Nah, nanti ketika melalui proses yang berikutnya, nilai low-nya bisa saja berubah, bisa saja tetap, tergantung dari kita mau mencari ke kanan atau mencari ke kiri. Kemudian langkah kedua, kita tentukan nilai high-nya atau nilai atau indeks tertinggi atau indeks paling besar. Nah, ini tergantung dari banyak data ya. Kalau datanya ada 9, maka nilai high-nya 8. Kalau datanya ada 12, maka nilai high-nya 11. Jadi jumlah data dikurangi 1, itu adalah nilai high untuk di awal.
Ketika nanti masuk ke proses yang berikutnya, sama seperti low, bisa saja nilai high-nya akan berubah. Kemudian setelah itu kita akan mencari posisinya, mencari perkiraan posisinya dengan rumus yang sudah ada. Ya, kita kemudian langkah berikutnya adalah kita akan mencari datanya, mencari posisi, perkiraan posisi dengan rumus yang sudah ada. Nah, ketika sudah didapatkan perkiraan posisinya, selanjutnya adalah kita akan membandingkan data yang terletak pada posisi perkiraan posisi dengan data yang kita cari. Jika datanya sama, maka pencarian selesai, datanya ketemu, gitu ya. Namun, jika data pada perkiraan posisi tidak sama dengan data yang kita cari, maka langkah berikutnya adalah kita cek nilai low dan nilai high dan kita bandingkan dengan data yang kita cari. Jika data low lebih dari atau sama dengan data yang kita cari, atau data high-nya sudah lebih kecil dari data yang kita cari, maka selesai. Pencarian selesai, berakhir pencariannya. Namun jika tidak, maka kita akan mengulangi dari langkah pertama dengan merubah nilai low dan nilai high-nya. Aturannya adalah kalau data pada posisi itu lebih dari atau lebih besar dari data yang kita cari, maka kita akan mencari ke kiri. Kalau mencari ke kiri, maka nilai high-nya itu kita geser ke kiri dengan cara nilai posisi kita kurangi dengan 1, sedangkan nilai low-nya tetap. Nah, kalau data pada posisinya lebih kecil dari data yang kita cari, maka kita akan mencari ke arah kanan. Kalau mencari ke arah kanan, maka nilai low-nya yang kita geser ke kanan dengan cara nilai posisi atau indeks pada posisinya kita tambah 1, sedangkan nilai high-nya tidak berubah atau tetap. Kita coba ya. Kita coba ikuti 5 langkah ini untuk menyelesaikan soal yang sudah ada, contoh 1 untuk mencari angka 88. Oke. Tuh. Pertama kita tetapkan dulu indeksnya biar nggak susah mencari angkanya ya. Indeksnya 0 sampai 7. Berarti jumlah datanya ada berapa banyak itu? Ada 8 data. Ya, 25 itu indeks ke 0, 96 indeks ke 7. Maka kita akan mencoba untuk melakukan langkah-langkah yang sudah ada. Langkah pertama kita tentukan nilai low-nya. Kita tentukan indeks terendahnya. Indeks terendahnya untuk yang pertama itu ada di indeks 0. Maka nilai low-nya adalah 0. Kemudian nilai high-nya berapa? Nilai high-nya 7. Itu adalah indeks paling tinggi untuk sementara. Kemudian kita akan coba lakukan perhitungan dengan cara memasukkan angka-angka yang sudah kita temukan. Sudah ada nilai low-nya, sudah ada nilai high-nya, maka kita bisa memasukkan angka-angka ke dalam rumusnya. Bagaimana bentuknya? Nih. Kita akan mencoba memperkirakan posisi. Untuk mencari posisi, kita gunakan rumus yang ada di atas ini. 88 ini adalah kunci atau angka yang mau kita cari. Ya, 88 ini adalah angka yang mau kita cari. Dikurangi, kurangi data low, data pada indeks terendah atau data pada low. Data low-nya berapa? Low-nya kan 0. Maka data pada indeks ke 0. Apa data pada indeks ke 0? Kita lihat indeks 0 itu adalah 25. Maka 88 dikurangi dengan 25. Kemudian kali high. High-nya berapa? High-nya 7. Maka 7 di sini. Dikurangi low. Low-nya berapa? Low-nya adalah 0, maka 0. Kita bagi dengan data high. Data high-nya berapa? High-nya 7, maka data pada indeks ke-7. Berapa data indeks ke-7? Ini indeks ke-7, datanya adalah 96, maka muncullah angka 96 di sini. Dikurangi data pada indeks low. Indeks low adalah 0, maka apa data pada indeks ke-0? Data pada indeks ke-0 itu adalah selawe. Maka kita buatlah di sini 25 plus low. Low-nya adalah 0, maka plus 0. Nah, setelah masuk angka-angka ini, kemudian lanjut kita berhitung. Boleh kalkulator gitu ya. Kita hitung gitu ya. 88 kurang 25 berapa? 88 dikurangi 25 itu adalah 63. Jadi 63 ini didapat dari 88 dikurangi 25.
88 ini adalah angka yang mau kita cari, 25 itu adalah data pada indeks low atau indeks terendah. Kemudian dikalikan dengan 7. Dari mana angka 7? 7 ini adalah 7 dikurangi 0. Berapa? 7 kurang 0, 7 gitu ya. Kemudian dibagi dengan 71. Dari mana dapat angka 71? 96 dikurangi 25 itu sama dengan 71. Nolnya belum dilakukan perhitungan, maka tambah 0. Kemudian tinggal kita lanjut perhitungannya. 63 kali 7 berapa? 63 kali 7 itu adalah 441 dibagi 71. Dapatnya berapa? Dapatnya adalah 6,2. Karena tambah 0, sini nggak saya tambah 0 lagi ya, sudah posisi 6,2. Kalau dia posisinya bilangan desimal seperti ini, maka sama seperti binary, kita akan melakukan pembulatan ke bawah. Selalu pembulatannya ke bawah, maka didapatlah angka 6. 6 plus 0 sama dengan 6. Maka ketika sekarang kita sudah memperoleh perkiraan posisi. Perkiraan posisi data yang mau kita cari itu kita perkirakan ada pada indeks yang ke-6. Kemudian langkah keempat kita bandingkan. Kita bandingkan data pada indeks ke-6. Apa data pada indeks ke-6? Kita lihat. Data pada indeks ke-6 itu adalah 88. Maka data yang kita cari, data pada indeks ke-6 itu sama dengan data yang kita cari. Maka selesai datanya ditemukan. Maka kita cukup melakukan satu kali proses saja sudah bisa menemukan datanya dengan cara memperkirakan. Dan kebetulan langsung ketemu gitu ya. Alhamdulillah langsung ketemu. Nah, ini contohnya, contoh yang pertama. Kita coba lihat contoh yang lain. Contoh yang lain dengan deret angka yang masih sama, 25, 34, 41, 56, 63, 72, 88, dan 96. Namun kita akan mencoba mencari angka yang lain. Kalau tadi 88, sekarang kita mencoba angka 41. Ini ya, 41. Tentukan dulu indeksnya untuk memudahkan kita melihat datanya. Kita akan coba melalui langkah-langkahnya. Pada proses yang pertama kita tentukan nilai low-nya sama dengan 0, nilai high-nya sama dengan 7, sama seperti pada proses yang pertama, contoh yang pertama tadi. Kemudian kita akan coba hitung, hasilnya mungkin akan sedikit berbeda. Kenapa? Karena angka yang mau kita cari berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi 88, sekarang angka yang mau kita cari itu adalah 41, maka di sini kita ganti. Kata kuncinya kita ganti dengan angka yang mau kita cari, yaitu 41. Maka kita tuliskan di sini 41 dikurangi dengan data pada indeks low. Maka data pada indeks ke 0 itu adalah 25. Maka kita letakkan di sini, tuliskan 25 dikali dengan data pada indeks ke low, data pada indeks ke high, data indeks high dikurangi dengan nilai low-nya. High-nya 7, low-nya 0, maka 7 dikurangi 0 dikurang data pada high-nya 7, maka data pada indeks ke-7 itu adalah 96. Kita tuliskan 96 dikurangi data pada indeks low. Indeks low-nya adalah 0, maka data pada indeks ke-0 yaitu adalah 25. Maka 25 ditambah 0. 0 ini adalah low. Low-nya adalah 0, maka kita tuliskan 0 di sini. Kemudian kembali kita akan coba melakukan perhitungan. Kita hitung 41 dikurangi 25 itu adalah 16. Kemudian 7 dikurangi 0 itu adalah 7. Dibagi 96 dikurang 25 sama dengan 71 ditambah 0. Kemudian 16 kali 7 itu adalah 112 dibagi dengan 71 plus 0. Lanjut, hasil dari 112 dibagi 77 itu hasilnya adalah 1,5. Karena 1,5 ini pecahan, maka kita bulatkan ke bawah menjadi yang kita ambil hanya angka satunya saja. Maka 1 plus 0 sama dengan 1. Nah, sekarang kita dapat nilai dari posisi atau nilai dari perkiraan posisi data yang mau kita cari. Itu ada pada indeks 1. Ada pada indeks 1. Kita bandingkan. Apa data pada indeks ke-1? Data pada indeks ke-1 itu adalah 34. 34 adalah data pada indeks yang ke-1, dan ternyata data pada indeks ke-1 itu tidak sama dengan data yang kita cari. Karena tidak sama dengan data yang kita cari, maka kita harus melanjutkan ke langkah nomor 5 dengan cara kita cek dulu
bandingkan dulu data pada indeks ke low dan data pada indeks ke high dan data yang kita cari, kita bandingkan. Jika data low lebih dari data yang kita cari atau data high-nya sudah lebih kecil dari data yang kita cari, maka selesai. Sekarang kita lihat gitu ya, 34 itu kurang dari 41. Kita lihat 5. Data pada indeks low apakah lebih dari data yang kita cari atau data pada indeks high kurang dari data yang kita cari. Data pada indeks ke low itu adalah 25. Data pada indeks low, low-nya 0, maka data pada indeks ke 0 itu adalah 25. Apakah dia lebih dari 41? 41 ini apa? 41 ini adalah angka yang mau kita cari. Apakah 25 lebih besar dari 41? Kan tidak, gitu ya. 25 itu masih kurang dari 41. Berarti tidak masuk. Berarti dia benar ini posisinya. Posisinya salah di sini. Belum terpenuhi. Dia akan berhenti kalau kondisinya terpenuhi. Ya, kalau angkanya di sini sudah lebih besar dari angka 41, maka dia baru berhenti. Tapi kalau dia masih salah kondisinya, maka kita akan lanjut. Cek lagi, tapi cek dulu sebelahnya. Apakah 96 kurang dari data yang kita cari? Ternyata 96 ini masih di bawah, masih lebih besar dari data yang kita cari. Maka posisinya nilainya juga masih salah atau tidak sesuai dengan kriterianya. Nah, karena kedua kriteria ini masih bernilai salah, masih tidak ada yang benar. 25 kan tidak lebih besar dari 41, 96 juga tidak lebih kecil dari 41. Maka kedua-duanya belum ada yang benar, belum ada yang memenuhi persyaratannya. Persyaratan apa? Persyaratan untuk selesai. Nah, karena belum ada yang memenuhi, maka kita menentukan kita mau mencari ke kanan atau mencari ke kiri. Lihat dari mana? Lihat dari angka sini. Data pada indeks posisi, apakah dia kurang dari atau lebih dari atau kurang dari? Kalau lihat dari sini 34 ini kurang dari 41. Maka yang mana kurang dari? Kita pakai yang kedua ini. Data pada posisi kurang dari data yang kita cari. Maka kita akan mencari ke kanan. Maka kita lanjutkan pencarian proses kedua dengan cara mencari ke kanan. Kalau mencari ke kanan pada proses yang kedua, nilai low-nya yang kita berubah. Karena kita mencari ke kanan, maka nilai low-nya kita geser ke kanan dengan cara posisi plus 1, dimana posisi tadi 1 gitu ya, maka low sama dengan posisi plus 1. Posisinya adalah 1, maka 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 di sini, 1 yang di awal ini itu adalah nilai posisi pada proses yang pertama. 1 di sini adalah rumusnya. Ya, posisi plus 1, maka 1 plus 1 sama dengan 2. Maka nilai low-nya sekarang itu 2, bukan lagi 0, tapi nilai low-nya berubah jadi 2 karena kita bergeser ke kanan. Nilai high-nya tidak berubah, nilai high-nya tetap 7. Nah, setelah dapat nilai low dan nilai high, tinggal kita hitung atau tinggal kita tentukan mencari perkiraan posisinya dengan rumus yang sudah ada. Tinggal kita masukkan saja. 41 ini adalah kata kunci pencariannya. Kemudian data pada indeks ke low, low-nya adalah 2, maka data pada indeks kedua mana? Ini data pada indeks kedua itu adalah 41, maka masuklah 41 di sini. Dikalikan nilai high-nya 7 dikurangi dengan low-nya adalah 2, maka 7 dikurangi 2 dibagi 96 itu adalah data pada indeks high-nya adalah 7, maka data pada indeks 7 adalah 96. Dikurangi dengan data pada low-nya ada 2, maka data pada indeks kedua itu adalah 41. Maka 96 dikurangi 41 plus low-nya adalah 2, maka plus 2. Kemudian tinggal kita hitung. 41 dikurangi 41 adalah 0, gitu ya. Kemudian 7 dikurangi 2 itu sama dengan 5. 96 dikurangi 41 itu adalah 55 plus 2 dari sini ya. Kemudian 0 kali 5 itu adalah 0. Kemudian 0 dibagi 55 itu tetap 0 plus 2. Maka ini sama saja dengan 0 plus 2 sama dengan 2. Nah, setelah dapat kita perkiraan posisi datanya ada pada indeks yang kedua. Sekarang tinggal kita bandingkan. Data pada indeks kedua itu adalah 41.
Ternyata 41 itu sama dengan data yang kita cari, atau data pada indeks kedua sama dengan data yang kita cari. Maka pencarian pun selesai, datanya ditemukan. Maka untuk mencari angka 41 kita melalui dua proses. Setelah proses pertama selesai, kita mencari ke kanan. Setelah mencari ke kanan, baru datanya langsung ketemu ada di indeks yang kedua. Ya. Nah, ini dua contoh untuk data yang ditemukan. Sekarang kita akan mencoba untuk mencari data yang tidak ada. Misalnya di sini kita contohkan 90. Kita mencoba mencari angka 90. 90 kan nggak ada nih. 88 kan langsung lompat ke 96. 90-nya nggak ada. Kita akan coba cari yang data yang nggak ada. Sama di awal, tetap pada proses yang pertama kita akan menentukan nilai low-nya tetap pasti di 0 untuk proses yang pertama, dan nilai high-nya itu adalah indeks tertinggi, yaitu adalah 7 ya. Kemudian kita akan mencoba mencari perkiraan posisinya dengan memasukkan angka-angka yang ada ke dalam rumus yang sudah ada, yaitu posisi sama dengan 90. 90 ini adalah data yang mau kita cari, 90 kunci ya, dikurangi dengan 25. 25 itu adalah data pada indeks low. Low-nya adalah 0, maka data pada indeks ke 0 yaitu 25. Dikali high min low. High-nya adalah 7, low-nya adalah 0, yaitu 7 kurang 0. Dibagi data pada indeks tertinggi, data high-nya 7, maka data pada indeks ke-7 itu adalah 96. 96 dikurangi dengan data low-nya adalah 0, maka data pada indeks ke 0 itu adalah 25. Maka dikurangi 25 ditambah low-nya adalah 0. Kemudian langsung kita buat perhitungan. Kita hitung 90 dikurangi 25 itu adalah 65. 7 dikurangi 0 itu adalah 7, dibagi dengan 71. 71 ini adalah 96 dikurangi 25 plus 0. Kita hitung 65 dikali 7 itu adalah 455 dibagi 71 plus 0. Maka dapatnya 455 dibagi 71 itu dapatnya adalah 6,4 sekian. 40 dan seterusnya. Maka kita bulatkan ke bawah menjadi 6 plus 0. 0-nya adalah nilai low-nya sama dengan 6. Maka kita memperkirakan untuk posisi pencariannya itu datanya ada di indeks ke-6. Itu perkiraan posisi datanya. Kita bandingkan data pada indeks ke-6 itu ada 88 nih ya, data pada indeks ke-6 itu adalah 88. Ternyata data pada indeks ke-6 itu tidak sama dengan data yang kita cari. Tapi data pada indeks ke-6 itu posisinya kurang dari atau lebih kecil dari angka yang mau kita cari. Jadi data pada indeks ke-6 yang kita perkiraan posisinya itu ternyata angkanya itu masih kurang dari data yang kita cari. Maka asumsinya nanti kita akan mencari ke arah sebelah kanan. Tapi kita lihat dulu, kita bandingkan dulu data low dan high dan data yang kita cari. Apakah data pada indeks low kurang dari data yang kita cari, atau data pada high itu lebih dari data yang kita cari? Ya, kita masukkan angka-angkanya. Data pada indeks ke low itu adalah 25. Data yang kita cari adalah 90. Maka apakah 25 lebih dari 90? Ternyata tidak. 25 masih di bawah 90. Maka belum terpenuhi kondisi ini atau masih bernilai salah. Kemudian apakah 96 kurang dari 90? 96 ini adalah data pada high. High-nya ini adalah 7. 7 berarti indeks ke-7. Maka data pada indeks ke-7 96. Apakah 96 kurang dari sama dengan 90? 90 ini adalah angka yang mau kita cari. Ternyata 96 itu masih lebih besar dari 90. Maka kondisinya masih bernilai salah juga. Maka dari dua kondisi ini belum ada satupun yang terpenuhi, atau masih belum ada satupun yang benar. Kalau belum ada satupun yang benar, maka kita akan melanjutkan pencarian dengan melihat kondisi yang ada di sini. Kita bandingkan dengan dua pilihan yang ada. Karena ini tandanya kurang dari, maka kita cari yang mana kurang dari. Ini lebih dari, yang ini kurang dari. Maka kita akan mencari datanya ke arah kanan. Maka kita melanjutkan proses kedua dengan mencari ke arah kanan. Masuk proses yang kedua, hampir sama dengan proses contoh yang sebelumnya. Karena kita mau mencari ke kanan, maka nilai low-nya berubah. Nilai low-nya adalah posisi plus 1. Maka nilai low-nya adalah posisi plus 1. Posisinya berapa? Posisinya di sini, hasil dari rumus tadi itu adalah 6. Maka 6 ditambah 1 sama dengan 7. Dapat nilai low-nya itu adalah 7.
Sedangkan nilai high-nya tetap tidak berubah, tetap 7. Ya, tetap 7. Kemudian kita masukkan angkanya ke dalam rumus untuk mencari perkiraan posisinya. 90 ini adalah data yang mau kita cari dikurangi dengan data pada indeks low. Low-nya adalah 7, maka data pada indeks ke-7. Data pada indeks ke-7 adalah 96, maka 90 dikurangi dengan 96 dikali 7 dikurangi 7. 7 dari mana? 7 yang low, 7 yang high, 7 yang kedua ini adalah low-nya. Dibagi dengan data high dikurangi dengan data low. Data karena ini sama ya, angkanya sama-sama 7, maka data high dan data low-nya itu sama-sama di angka 96. Maka 96 dikurangi 96. Ditambah low-nya adalah 7, maka ditambah 7. Ya, tinggal kita hitung, tinggal masukkan angkanya. 90 kurang 96 itu adalah min 6. 7 dikurang 7 itu adalah 0. 96 dikurang 96 itu adalah 0. Maka kita tambahkan lagi, min 6 kali 0 itu hasilnya 0. 0 bagi 0 tetap 0 ditambah 7. Nah, tinggal kita masukkan 0 tambah 7 hasilnya sama dengan 7. Nah, sekarang kita sudah dapat perkiraan posisinya itu ada pada indeks yang ke-7. Indeks pada ke-7 kita lihat data pada indeks ke-7 itu adalah 96. Nyata 96 itu tidak sama dengan data yang kita cari. Karena data yang kita cari itu adalah 90 dan data yang kita cari itu adalah 96. Kita bandingkan. 96 itu kurang dari 90. Kalau kurang dari, maka kemungkinan kita akan menggunakan pencarian yang ini. Kita akan mencari ke arah 96 lebih dari ya. 96 lebih dari 90. 96 ini lebih dari 90, bukan kurang dari. Maka ada kemungkinan kita akan menggunakan cara yang pertama, yaitu kita akan mencari ke kiri. Namun sebelum kita mencari ke kiri, kita cek dulu. Kita cek dulu nilai low-nya, nilai high-nya, dan data yang kita cari. Apakah data low-nya lebih dari atau sama dengan data yang kita cari, atau data pada indeks high-nya kurang dari data yang kita cari. Kita cek, kita lihat. Data pada indeks low-nya 7, maka data pada indeks ke-7 adalah 96. Data yang kita cari ada 90. Ternyata 96 ini lebih dari 90. Berarti benar, sudah memenuhi kriterianya. Sedangkan yang sebelah kanan 96 kurang dari 90. Benar nggak? Salah ya. Maka yang ini bernilai, yang kanan ini bernilai salah. Sedangkan yang kiri ini sudah terpenuhi kondisinya. Kalau sudah terpenuhi salah satu saja kondisinya, maka pencariannya berhenti. Pencariannya selesai dan kesimpulannya adalah datanya tidak ditemukan. Nah, itu kondisi kapan kita berhentinya. Kalau salah satu saja di antara kedua kondisi ini terpenuhi, maka dia akan bernilai atau dia akan langsung menyelesaikan pencariannya. Nah, nanti ketika kita membuat program, kita lihat programnya, nanti kita tidak akan menggunakan operator OR, tapi kita akan menggunakan operator AND. Kenapa pakai operator AND atau DAN? Ya karena DAN itu kan dua-duanya harus terpenuhi gitu ya. Kalau kita punya dua buah kondisi, dua-duanya harus terpenuhi. Kalau salah satu saja bernilai salah atau false, maka dia akan bernilai false. Dia harus true, maka dia hasilnya true. Contoh kayak sebelah sini. Ini kan posisinya dia salah ya kalau ini ya. Nanti kita balik simbolnya. Yang sebelah sini kurang dari, yang sini lebih dari. Dan kita akan menggunakan simbol operator DAN, operator AND nanti untuk programnya. Nah, ini kalau programnya ya. Ini di sini kita akan mencari dengan menggunakan operator AND. Sedangkan kondisi sini ini akan kita balik posisinya. Nah, kira-kira ini logika algoritma langkah-langkah pencarian dengan menggunakan interpolation search. Nah, silakan kalian coba pelajari langkah-langkahnya. Coba kalian tuliskan langkah-langkahnya, coba kalian buat sendiri soalnya, cari angka yang ada maupun cari angka yang tidak ada. Bagaimana kelihatannya, bagaimana bentuk prosesnya. Oke ya. Nah, ini sampai sini saja materi kita tentang pencarian sampai interpolation search. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.